Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membaca dan mendalami bacaan dari kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita, yaitu mengembangkan diri dengan bekerja sama. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita siapkan diri untuk membaca teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Mari kita baca bersama-sama. Satu tubuh banyak anggota. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 14 sampai dengan 26. Karena satu tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat,
kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Anak-anak yang terkasih, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak diciptakan sendiri, tetapi diciptakan juga bersama dengan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, Santo Paulus menegaskan tentang hal ini ketika dia berbicara tentang kesatuan antar anggota jemaat. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang baru saja kita baca, Santo Paulus menggambarkan gereja yang terdiri atas banyak anggota seperti tubuh dan anggota-anggotanya, ya. Anggota-anggota tubuh bergabung menjadi satu tubuh. Begitu juga jemaat. Anggota-anggota jemaat bergabung membentuk satu gereja, satu tubuh, ya. Nah, Santo Paulus mengatakan bahwa setiap orang tidak akan mampu tumbuh dan berkembang sendiri. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk bisa berkembang. Nah, karena itu setiap orang harus bekerja sama dengan orang lain, ya. Saling bekerja sama, saling menghormati satu sama lain, ya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, semua anggota harus bekerja sama untuk membangun hidup yang lebih baik. Dalam bekerja sama, setiap pribadi akan berkembang menjadi manusia utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu penting kita bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Apa pesannya untuk kita? Tuhan menghendaki kita untuk berusaha mengembangkan kemampuan diri. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa berkembang. Tuhan mengasihi kita, melindungi dan menjaga kita, ya. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita orang tua, guru,
saudara, dan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita dalam usaha mengembangkan diri. Diri kita bisa berkembang atas bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu anak-anak, kita harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu gurumu, dan hormat kepada saudara-saudara kita. Ya. Kita juga harus bekerja sama, saling mengasihi satu sama lain. Ya, begitu ya, anak-anak. Jadi dengan orang lain kita harus mengasihi, bekerja sama, dan hidup yang rukun. Nah, supaya kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Nah, dengan bekerja sama dengan orang lain, kita bukan hanya mengembangkan diri kita, tetapi kita juga membantu orang lain untuk berkembang. Nah, itu pesan dari cerita satu tubuh banyak anggota yang sudah kita baca bersama-sama. Ya, semoga kalian mengerti dan bisa kalian terapkan dalam keluarga dan masyarakat di sekitar kalian. Ya, ingat, hormati orang tua, hormati bapak ibu guru, hormati orang-orang yang ada di sekitar kita, bekerja sama dengan mereka, saling mengasihi, ya, sehingga kita bisa berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan nasihat bapak ibu gurumu. Rajin membantu orang tua di rumah. Rajin melakukan kegiatan yang baik dan rajin berdoa. Terima kasih.